Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nyoblos semua. Prediksinya bagaimana? Saya prediksi, saya pakai terawangan kali ini bukan berdasarkan suka atau benci, tapi berdasarkan feeling, berdasarkan data atau ya indikator politik ya, dan juga berdasarkan ini lembaga survei. Padahal nggak ada lembaga survei yang independen. Nggak apa-apa, kali ini kita harus berani mengungkapkan terawangan, meskipun nanti salah nggak apa-apa, namanya juga terawangan. Yang pakar-pakar politik aja berani menyampaikan, nah kita yang bukan pakar politik apa nggak boleh. Jadi prediksi saya mudah-mudahan benar. Untuk Pilgub di Sumut itu pemenangnya Mas Bobi, insya Allah. Pilgub di Jawa Timur insya Allah pemenangnya Bu Khofifah dan Mas Emil. Untuk Jawa Tengah ya ini pasti ini pemenangnya adalah Pak Andika Perkasa. Dan yang hebat lagi, di DKI pemenangnya pasti adalah Pak Pramono Anung. Loh Mas, sampai itu pendukung PDIP atau Pak Jokowi? Loh, ini nggak ada hubungannya sama dukung mendukung gitu loh. Jadi ini lepaskan dulu suka atau tidak suka, benci atau tidak benci. Ini pakai akal waras saja, pakai logika. Ya namanya terawangan kan boleh-boleh saja. Jadi terserah saya. Wah ini buser apa sekarang? Kalaupun siapapun ya yang menang di Pilgub Jawa Tengah sama DKI itu kemenangannya hanya tipis sekali. Siapapun nanti yang menang itu selisihnya nggak banyak. Tapi saya bilang kemungkinan ini bisa terjadi anti klimaks, yaitu dukungan dari para pesohor Pak Prabowo, Pak Jokowi justru menjadi bumerang. Tetapi belum tentu juga dukungan Mas Anies itu, kalau secara teori kan luar biasa itu, anak abah itu jumlahnya banyak, tapi belum tentu akan memberikan hasil akhir yang besar. Karena saat itu di DKI yang belum menentukan pilihan, swing voter itu masih cukup tinggi. Tetapi kalau melihat arah dari apa ya, anomali ini namanya PDIP, kok bisa ya jadi berkawan dengan Anies yang secara platform politik berbeda. Tapi itu kan bagi saya nggak perlu dipermasalahkan ya. Namanya politik ya seperti itu. Kenapa kita harus peruncing terus menerus? Ini jadinya tidak boleh berkoalisi hanya untuk kepentingan sesaat. Ya itu namanya politik, yaitu nggak ada musuh dan lawan abadi di politik. Yang ada adalah kepentingan. Jadi ya nggak perlu kita tuh mendebatkan lagi. PDIP itu partai nasionalis, sedangkan ABA itu Islam yang konvensional, Islam yang radikal. Udah lah, nggak perlu. Pokoknya mereka tuh bersatunya ya kalau ada kepentingan gitu aja. Tapi bisa jadi memang suara dari dukungan Mas Anies ini menjadikan di PDIP itu pecah. Jadi ya saya lihat itu ya mereka tidak bisa menjaga perasaannya Pak Ahok. Pak Ahok pastinya ya terpaksa harus manut kepada Kanjeng Putri. Bagaimanapun Ahok adalah petugas partai. Itu aja terbukti. Sebenarnya juga dia pasti ya juga dalam hati mau angkel banget. Ini kok sekarang lawan kita jadi kawan ya, begitulah di dalam politik. Jadi prediksi saya, bila tidak ada money politik, kemungkinan besar di Jawa Tengah yang menang adalah Andika, di DKI adalah Pramono Anung Bangdul. Anda pasti langsung berkomentar buser ini, buser PDI. Kita lepaskan dulu teman-teman soal benci, tidak suka atau loyal pada siapapun. Ini coba kita pakai cara statistik saja. Tetapi siapapun pemenangnya, saya bilang sekali lagi, kemenangannya adalah
sangat tipis. Bisa jadi kemungkinan terjadi kalau di DKI ya, itu kemungkinan terjadi 2 putaran. Kalau terjadi 2 putaran biasanya itu nanti money politik. Jadi ini ada 3 ini surat panggilan ini di tempat saya. Tidak diambil oleh saudara-saudara saya ini, ada 3 rupanya karena mereka frustasi ya, sakit hati, muangkel, tidak kena PHP, tidak terjadi adanya serangan asar. Bahkan sampai fajar, sampai duha, sampai duhur tadi kita tunggu, serangannya tidak kunjung datang. Jadi ini 3 orang ini memutuskan menjadi golput saja, saya hormati. Tapi saya tadi nggak golput, tetap saya pilih berdasarkan lotre aja. Ini mana nih saya pilih? Saya pilih pasangan dari PDIP. Karena ada anak mudanya, itu aja. Pokoknya dari 3 paslon tadi semuanya nggak ada yang baik. Menurut saya. Tapi dengan terpaksa saya pilih yang terbaik dari terburuk. Loh, jangan marah loh. Para pendukung lang, memang saya nggak ada yang cocok, gimana lagi? Kenal aja enggak kok mau milih, kan repot ya. Kalau lingkupnya seperti apa, semakin kecil, kita pastinya memakai ukuran kenal ya, kenal dekat ya, paling tidak tahulah jejak rekamnya, jejak. Tapi karena mungkin ya karena saya sendiri nggak ngikuti, jadi ya saya sendiri yang salah sebenarnya, tidak tahu jejak rekam mereka. Tapi beberapa kandidat itu sudah jelas kalau di tempat saya itu. Kenapa saya pilih PDIP? Bener nggak itu PDIP? Pokoknya karena ada anak mudanya, itu aja udah. Wis, yang lainnya udah ketuaan. Susah ngikuti perkembangan teknologi. Jadi saya harap nanti siapapun yang menang ya bisa memimpin ini rakyat, memberikan yang terbaik bagi rakyat, gitu aja. Tapi ya pokoknya jangan banyak-banyak setorannya kepada partai pendukung, gitu aja. Nggak bisa tidak, itu pasti akan mengakomodir, akan memberikan politik balas budi, politik dagang sapi itu ya pasti ada. Nah terus gunanya apa mendukung-dukung itu, mengajukan calon, modalnya aja besar, kalau tidak ada nanti kepentingan di dalamnya, ya kepentingan bisnis, nanti proyeknya bisa jatuh ke kontraktor ini atau apapun. Itu normal saja selama tidak ada kolusi, korupsi, nepotisme. Selama pengajuan proyeknya lebih murah, ya monggo saja, kan nggak perlu kita pertentangkan. Jadi unsur politik didukung oleh para konglomerat, para bisnismen, itu ya sudah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, gitu. Nah, kalau rakyat kecil seperti saya ya cuman mengharap ini politik uang. Alhamdulillah kayaknya kali ini money politiknya kayaknya sulit, karena kayaknya pengawasannya semakin ketat. Jadi kemarin memang kita dapat bocoran, jadi money politik itu hanya terjadi di lingkup tertentu saja, eksklusif lah. Nggak semua orang dengar, ini hanya orang-orang tertentu saja. Jadi kemarin sudah ada yang nawarin kalau ini sekian, loh ini saya tidak berani bocorkan sumbernya, pokoknya saya dapat gitu aja. Kalau dari yang ini sekian, lebih banyak sedikit 50.000. Ternyata sampai asar kemarin, sampai fajar kemarin, sampai fajar tadi dan sampai duhur tadi, ternyata duitnya nggak keluar. Bisa jadi itu memang sengaja isu, kan bisa jadi itu memang hoax, pancingan untuk menjebak siapa yang melakukan money politik. Tetapi juga ada kemungkinan duitnya itu sudah dipegang oleh pengepul. Tetapi sama pengepul tidak diberikan ke pengecer, jadi akhirnya tidak sampai ke pemilih. Ya pastinya para kandidat atau tim ses nggak berani ya menuntut pengepul tadi, ini duitnya udah saya kasih kamu tidak bergerak. Lah kalau diusut dilaporkan polisian ketahuan. Logika sederhananya seperti itu. Tapi Anda kalau benar-benar
dapat duit para pengepul itu terus tidak Anda bagikan, Anda akan ditanya di hari akhir. Itu hak dari pemilih yang sebenarnya memang butuh untuk beli beras hari ini dan beli LPG. Itu aja. Semoga video ini memberikan hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.